Halo sahabat Konconono, jumpa lagi dengan saya Mas Nono, salah satu dari tim dari Konconono Channel. Dalam slide video kali ini kita nanti akan membahas masalah apa ya, kira-kira membahas masalah aset dan membahas masalah liabilitas. Kadang orang akan salah menyebut antara aset itu adalah salah satunya barang-barang liabilitas, padahal itu sangat berbeda jauh, bahkan bertolak belakang. Apa itu liabilitas? Apa itu aset? Kita ikuti terus perbincangan kita pada slide video kali ini. Oke, nanti kita akan kemas secara sederhana, nanti kita akan kemas secara menarik dan gampang dipahami. Seperti itu. Oke, baik, sebelumnya yang belum subscribe dari channel Konconono ini mohon di subscribe, kemudian bisa di share, dan kemudian bisa komen-komen yang unik atau apa yang akan dibahas untuk kedepannya. Oke, tetap pantengin untuk slide video kali ini di 3M. Bacot, banding-banding ke, sama ngomong apa aja, pokoknya kita di sini akan membahas sesuatu hal penting maupun tidak penting. Oke, baik teman-teman atau sahabat Konconono atau dulur-dulur Konconono, sekarang kita bahas dulu satu hal tentang liabilitas. Apa sih liabilitas itu? Nah, liabilitas itu bisa kita ambil contoh seseorang atau mungkin masyarakat yang suka koleksi sepeda motor, kemudian membeli mobil padahal dia sudah punya mobil, kemudian dia mengoleksi barang-barang elektronik, barang elektronik berupa TV, berupa kulkas, berupa mesin cuci, yang mereka selalu mengikuti perkembangan dari barang-barang tersebut. Kalau kita membeli barang-barang elektronik atau mungkin kendaraan, entah itu sepeda motor ataupun mobil, itu kita membelinya karena kita butuh, ya tahu, karena kita butuh, itu nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Tapi kalau kita membelinya karena itu hanya untuk koleksi, hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk dipamerkan ke teman-teman, itulah yang disebut kita sudah memiliki barang-barang liabilitas. Berarti bisa kita simpulkan, liabilitas merupakan suatu barang atau mungkin bisa disebut aset yang kita miliki, tapi secara terus-menerus, bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, nilai dari suatu barang tersebut akan berkurang. Nah, kita belinya di harga berapa, mahal, kemudian ketika kita jual lagi ataupun kita butuh dan kita butuh biaya, kita jual lagi, nilainya semakin turun. Itulah yang disebut liabilitas. Nah, oke, semoga teman-teman bisa paham apa itu barang liabilitas, apa itu aset-aset yang mungkin nilainya akan turun. Karena kebanyakan masyarakat tidak memahami, dia memikirkan kalau dia memiliki sepeda motor banyak, dia memiliki mobil banyak, itu adalah suatu tabungan atau aset buat mereka. Sekali lagi saya katakan, itu sia-sia. Itu bukan aset, tapi malah membakar uang. Nah, tapi tanda kutip, tapi kalau dia membeli barang tersebut karena benar-benar butuh, itu bisa dikatakan adalah aset. Tapi kalau dia hanya membeli karena ingin atau karena hasil dari cerita temennya, untuk saingan atau untuk apalah, itu bisa dikatakan barang liabilitas. Semoga paham. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas yang kedua. Apa bedanya dengan aset? Nah, kalau aset, ketika kita membeli sesuatu produk tersebut, sesuatu barang tersebut, nilainya akan malah naik. Nah, itu adalah bisa disebut aset. Contohnya, kita membeli emas,
kita membeli properti, entah itu rumah, entah itu tanah, entah itu apartemen. Ketika kita biarkan atau mungkin bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, harganya akan semakin naik. Itu bisa dikatakan aset. Sekarang di masa modern ini, di dunia milenial, rata-rata orang masih rancu atau masih bingung antara dia memiliki aset atau memiliki barang liabilitas. Oke. Jadi teman-teman harusnya sudah paham. Para generasi milenial juga harusnya paham apa itu aset, apa itu barang liabilitas, mana yang kita perlukan, mana yang kita butuhkan. Harusnya teman-teman semua sudah tahu. Nggak usah ikut-ikut teman karena beli ini, akhirnya kita memaksakan diri untuk membelinya juga. Jangan. Ada teman fenomena dia ingin membeli sepeda motor yang keluaran terbaru, terus teman-teman juga diiming-imingi atau mungkin menjadi punya rasa pengen beli juga. Lebih baik dihindari atau diredam rasa ingin untuk membelinya juga. Saran dari saya, daripada kita mengumpulkan barang liabilitas, daripada kita mengumpulkan sepeda motor, mobil, TV, atau mungkin barang-barang elektronik lainnya, itu bisa kita gunakan uangnya untuk ditabung atau diinvestasikan untuk bisa membeli aset. Nah, ini sepele sekali, tapi kadang-kadang orang yang tidak mengerti finansial, orang yang tidak mengerti tentang pengaturan keuangan, ketika di dalam tabungan sudah ada uang yang lumayan, rasanya tangan ini gatal. Nah, tangan ini rasanya gatal, pengen membeli apa, pengen memiliki apa gitu. Karena saya sendiri juga pernah mengalaminya. Tapi akhirnya saya sendiri juga sadar, ketika kita memiliki semua barang-barang liabilitas, ketika kita mempunyai sesuatu yang baik, bahkan beda dari teman-teman yang lain, kita akan merasa bangga awalnya. Tapi di akhir-akhirnya kita pasti akan merasa, yualah, kok harganya semakin menurun ya. Misal, saya beli sepeda motor tahun lalu harganya sekitar 20 juta, tapi ketika dijual itu harganya jadi 15 juta. Kita sudah rugi 5 juta. Tapi, nah ini ada tapi juga. Banyak pembelaan dari orang-orang di luaran sana. Dia berkata, nggak apa-apa 5 juta berkurang. Itu kan istilahnya biaya kita memakai selama 5 tahun dan lain sebagainya. Oke. Itu adalah istilahnya opini dari mereka semua yang memang dia masih mempunyai mental block. Nah, mental block itu adalah dimana ketika kita memberikan saran yang baik, gimana ketika kita memberikan saran atau memberikan masukan kepada teman-teman kita, tapi rata-rata mereka menolaknya, itu namanya mental block. Nah, jadi semoga teman-teman semua setelah mengikuti, setelah menyimak wawancara ataupun dari orang-orang yang terkenal yang selalu membicarakan masalah ayo kita harus berinvestasi, ayo kita banyakin untuk uang tabungan kita, yo mbok yo terbuka sedikit lah pola pikirnya gitu. Oke. Semoga semua teman-teman bisa paham dari perbincangan kita yang singkat ini. Oke, baik para dulur-dulur Koncono Channel, sahabat Koncono Channel, sekian dulu pembahasan kita tentang apa itu liabilitas dan apa itu aset. Semoga perbincangan kita yang singkat ini sangat-sangat bisa membuka pola pikir teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk para sahabat semua dan jangan lupa tetap sederhana,
kemudian tetap bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa lagi di slide video 3M selanjutnya. Bye bye.